dan selamat hari Minggu adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan. Kurang lebih 5 bulan kita tidak bertemu secara tatap muka untuk bergereja di tempat kita di gedung gereja Masale. Tetapi karena penyertaan Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah walaupun secara virtual, adik-adik di rumah mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita mengambil saat teduh. Mari adik-adik remaja bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita bersorak-sorak bagi Yesus, bagi Raja kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah bersama di hari Minggu ini. Walaupun secara virtual, kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kami dan akan menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik remaja silakan duduk. Setiap nafas kita yakin bahwa di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, maka percaya bahwa apapun yang kita lakukan berada dalam rencananya. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Sebagai landasan ibadah kami hari ini, kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tetapi berkati dan sertai hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati juga adik-adik remaja yang mendengarkan Tuhan, walaupun di rumah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap melindungi juga dan mereka dapat mendengarkan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik remaja, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya
29. Saya yakin adik-adik remaja sudah tahu banget, sudah mengerti sekali mengenai pembacaan kita hari ini dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Pembacaan kita hari ini menceritakan sebuah kota yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Kakak tidak membaca firman Tuhan saat ini, tetapi adik-adik bisa membaca firman Tuhan di rumah. Hari ini kita mendengarkan cerita mengenai suatu kota Sodom dan Gomora. Dari sekolah minggu, adik-adik remaja pasti sudah tahu bagaimana Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Hari ini kita belajar kesempatan Tuhan buat sebuah keluarga, yaitu keluarga Lot. Sebenarnya kota Sodom dan Gomora ini adalah sebuah kota yang sangat indah. Kita bisa lihat di Kejadian 13 ayat yang ke-10. Kejadian 13 ayat yang ke-10 menceritakan bagaimana Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Jadi bisa digambarkan bagaimana Sodom dan Gomora suatu tanah yang subur. Sehingga ketika Lot diberi kesempatan oleh Abraham untuk memilih tanah, dan akhirnya Lot memilih Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi di baliknya itu, Lot cuma melihat yang nampak di mata. Lot tidak melihat bahwa kota Sodom dan Gomora adalah kota yang penuh dengan dosa. Kejadian 13 ayat 13 dikatakan bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Lot tidak melihat di baliknya. Lot cuma melihat yang ada di depan mata. Kemudian Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora di tengah-tengah orang yang penuh dengan dosa, dengan kejahatan. Malahan di Kejadian 18 ayat yang ke-20 sampai ke-21, Tuhan sendiri yang turun melihat kota Sodom dan Gomora. Berarti betapa hancurnya kota tersebut. Karena Tuhan sendiri yang langsung melihat itu. Dan setelah Tuhan melihat apa yang terjadi, Tuhan ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Di sini kita melihat ada kesempatan yang diberikan kepada keluarga Lot. Di pembacaan kita hari ini, bagaimana Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk mengingatkan keluarga Lot. Di Kejadian 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, bagaimana malaikat Tuhan mengutarakan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian keluarga Lot diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyelamatkan diri. Awalnya keluarga Lot menunda-nunda. Bapak Lot ini di Kejadian 19 ayat yang ke-16, di situ dikatakan ketika ia berlambat-lambat, berarti dia masih sanksi. Dia masih menyayangkan apa yang didapat di kota Sodom dan Gomora. Dia begitu kaya, dia masih mencintai semua kekayaannya. Makanya di ayat 16 dia sengaja berlambat-lambat. Tetapi di ayat yang ke-17, 2 orang malaikat ini kemudian bergegas. 2 orang malaikat ini menuntun keluarga Lot. Dia cepat-cepat membawa keluarga Lot keluar kota. Keluarga Lot akhirnya dibawa keluar kota oleh malaikat Tuhan dan diberi kesempatan untuk berjalan
mencari suatu tanah, suatu daerah yang aman. Diberikan kesempatan, tetapi istri Lot tidak menerima kesempatan itu. Dia kemudian berpaling. Dengan berpalingnya keluar istrinya Lot menyatakan bahwa dia masih sayang. Dia tidak mau tinggalkan hartanya yang di belakangnya. Dia masih berpaling. Kemudian Tuhan menghukumnya dan menjadi tiang garam. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Bahwa berkali-kali Tuhan memberi kesempatan kepada keluarga Lot untuk meninggalkan kota. Tetapi dia tidak peka dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Lebih menuruti hawa nafsunya, lebih menuruti kemauannya, lebih senang kepada hartanya. Tetapi kesempatan dari Tuhan akhirnya dengan berat hati diikuti oleh Bapak Lot dan dia menerima kehidupan selanjutnya. Sama dengan adik-adik, saya dan adik-adik belajar hari ini mengenai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari mengenali setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan dengan bijaksana kita menanggapi kesempatan yang diberikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menutup khotbah kita hari ini, kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari adik-adik kita menghayati lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari menghayati lagu ini, hidup adalah kesempatan. Dan kita sungguh-sungguh Hidup ini menyerahkan kehidupan kita adalah di tangan Tuhan. kesempatan. Bagaimana kita harus peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu hari ini Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Adik-adik remaja dalam menjalani masa remaja mereka, biarlah Tuhan yang melindungi mereka, menjaga, menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang dapat mengganggu mereka, dari kenakalan-kenakalan remaja Tuhan. Biarlah masa remaja mereka menjadi masa yang indah di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, berkati mereka dalam mendidik dan menjaga adik-adik remaja agar dapat mendidik dan menjaga adik-adik remaja kami Tuhan dengan baik.
Kami serahkan segala masalah mereka Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai segala kebutuhan mereka, biarlah Engkau yang mencukupi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Bapak Pendeta, buat guru-guru sekolah minggu, majelis, bahkan seluruh pelayan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dalam pelayanan mereka Tuhan. Pelayanan sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah berjalan dengan baik dengan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Kota Makassar, negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia yang dilanda dengan COVID-19 Tuhan, biarlah Engkau hadir memulihkan negara kami, memulihkan dunia ini Tuhan, sehingga kami sama-sama bersuka cita kembali, dapat berkumpul bersama-sama kembali. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bangkit berdiri. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kita mengangkat pujian bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas ibadah kami hari ini Tuhan. Bila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau kuduskan ibadah ini agar berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan hari ini dan berikutnya, bahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bersama-Mu, kami percaya kami dapat lakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik remaja, demikianlah ibadah kita. Mungkin adik-adik remaja ada yang sudah bosan di rumah, ada yang sudah mau hadir ke gedung gereja. Tahan dulu. Nanti ketika sudah ada penyampaian, sudah ada keadaan sudah memungkinkan, kita akan beribadah kembali di gereja. Dan semua kakak-kakaknya berharap adik-adik walaupun di rumah tetap beribadah, tetap percaya, dan tetap andalkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.